Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wildana Sution sebagai pendidik atau guru Madrasah Aliyah Al-Furqan Cisarua. Pertama, saya ucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga dapat melakukan kegiatan wawancara ini. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Jaludin. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi. Alhamdulillah sekarang menempuh semester 6. Nah, di semester 6 ini saya mengambil matkul inovasi pembelajaran abad 21 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Restubias Primandika MPD yang telah memberikan tugas ini kepada saya untuk melakukan wawancara studi kasus yang ada di sekolah. Yang selanjutnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena telah berkenan untuk diwawancarai, dan mohon maaf juga Pak karena telah mengganggu waktu Bapak. Sebelum melanjutkan wawancara, mohon izin terlebih dahulu Bapak menyampaikan CV. Baik, terima kasih atas waktunya dari Kang Jalal. Perkenalkan nama saya Muhammad Wildana Sution. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 dan kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Furqan. Nah, selain itu juga mungkin di sini saya mendapat amanah juga sebagai TU di Madrasah Sanawiyah Al-Furqan. Mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak atas CV-nya. Mungkin karena waktunya dibatas, mohon izin untuk melanjutkan. Baik. Kita masuk kepada sesi wawancara. Mungkin Bapak juga mengetahui bahwa di Indonesia ini telah terjadi COVID-19 kan, udah betul. agak lumayan lama. Ya. Nah, dari peristiwa itu kan ada istilah dengan pembelajaran blended hybrid learning. Nah, bagaimana di sekolah Bapak sendiri ketika Bapak menerapkan proses pembelajaran, apakah menerapkan blended atau hybrid learning, khususnya hybrid learning ketika pandemi COVID-19 ini melanda? Atau bagaimana, atau apa yang Bapak pahami mengenai hal tersebut? Oke, kalau untuk proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Al-Furqan ini, khususnya selama pandemi COVID-19 yang mana memang ini sangat berdampak sekali, khususnya dalam bidang pendidikan. Mana waktu itu memang karena ruang lingkup di sini itu pondok pesantren, jadi dulu itu sempat diliburkan dan juga sempat belajar online juga kurang lebih ada 3 bulan lah ya. Namun setelah dievaluasi memang kurang begitu berjalan dengan baik, dan banyak juga keluhan dari orang tua terkait dengan sikap dan perilaku siswa selama di rumah. Kemudian kita coba kembali lagi untuk membalikkan siswa atau santri ke pondok Al-Furqan ya, dan kita melakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Nah, adapun kalau dari hybrid atau blended learning itu sendiri dalam penerapannya di Madrasah Aliyah Al-Furqan memang belum diterapkan. Namun kalau yang saya pahami itu karena secara istilah juga mungkin kita kenal ya dengan hybrid dan blended itu suatu perpaduan proses pembelajaran antara offline dan online, namun dengan pengaturan terlebih dahulu gitu. Namun untuk di sekolah Al-Quran ini belum begitu diterapkan gitu. Baik, terima kasih Pak atas jawaban nomor 1, sangat memuaskan sekali. Mungkin kita lanjutkan. Nah, Bapak kan mengetahui tentang pembelajaran inovatif abad 21. Nah, mungkin gak beda jauh ketika harus menggunakan alat teknologi. Nah ini kan di pondok gitu Pak. Nah, Bapak bagaimana mengatasi khususnya ketika pembelajaran sekolah gitu kan, ini sama pesantren juga ya Pak. Jadi pembelajaran sekolah supaya siswa atau peserta didik ini tidak ketinggalan gitu. Ya istilahnya kan begitu amat penting gitu kan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, bagaimana Bapak
mengatasi atau mencari solusi dalam hal tersebut? Eh, Khususnya di inovasi pembelajaran di abad 21 ini memang lebih menekankan pada teknologi gitu ya kan. Dan di sini juga mungkin saya sedikit mensiasati kemudian bagaimana sih caranya siswa yang berada di lingkungan pondok yang memang 100% tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi khususnya HP gitu ya. Nah, saya juga di situ menjadi sebuah tantangan khususnya bagi saya bagaimana pembelajaran abad 21 atau inovasi harus terus berkembang dengan keterbatasan eh, fasilitas gitu ya. Nah, sedikit mungkin karena memang di sini juga ada lab komputer gitu ya. Nah, saya coba gitu memanfaatkan itu untuk mengenalkan siswa khususnya pada teknologi yang mana memang tidak tidak hanya pembelajaran itu keagamaan gitu ya, tapi teknologi juga itu memang sangat perlu dibutuhkan gitu. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya, cukup memuaskan sekali. Mungkin yang selanjutnya, nah ketika Bapak mungkin kan perlu membuat dulu gitu kan prosesnya. Nah setelah itu apa yang Bapak sampaikan kepada siswa gitu mengenai ya baik ya pembelajaran inovatif ataupun ya berhubungan saling terkaitan supaya siswa ini jadi menyesuaikan dengan pembelajaran inovatif, atau menurut Bapak sendiri menyesuaikannya gitu atau bagaimana? Oke, kalau untuk hal itu ya saya siasati dengan ya khususnya mungkin saya mencoba apa menambah wawasan saya khususnya selain daripada saya mengikuti pendidikan secara formal ya di bidang keguruan. Saya juga sedikit mencari informasi tambahan terkait dengan pembelajaran yang memang saat ini tuh seperti apa sih gitu ya, pembelajaran yang memang harus disiapkan untuk siswa. Karena saya lihat daripada metode yang dahulu itu seperti ya ceramah gitu ya kan, itu memang kurang begitu efektif gitu ketika diterapkan pada siswa khususnya di abad 21 ini. Nah, saya coba menyusun gitu kan daripada bahan ajar kemudian metode pembelajaran, saya coba menyusun itu sebelum saya terapkan atau saya berikan pengarahan kepada siswa gitu ya dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, itu lebih ke apa ya istilahnya, saya coba gali terus gitu ya terkait dengan inovasi pembelajaran memang yang sangat mempengaruhi siswa khususnya di abad 21 ini. Baik, terima kasih Pak, sangat memuaskan sekali. Mohon izin juga mungkin suara saya dikeraskan karena ada suara itu ya, mohon izin. Baik. Nah, ketika Bapak menerapkan itu dari mulai menyusun sampai mempraktikkan, nah bagaimana dampak dan implikasi pembelajaran selanjutnya Pak? Oke, kalau dampak atau daripada inovasi pembelajaran abad 21 itu memang saya rasa cukup ini ya, respon anak itu memang cukup baik gitu ketimbang memang guru yang hanya menyampaikan materi melalui metode ceramah gitu kan. Jadi anak itu lebih antusias gitu loh, jadi ada rasa ingin nih gitu ya ketika di pertemuan kedepannya, bahkan ada yang request mau Pak ditambah ini tambah ini gitu kan. Ya saya coba gitu ya cari, saya coba tampilkan beberapa video pembelajaran gitu ya, dan memang itu saya rasa siswa itu lebih enjoy, lebih bisa memahami daripada materi gitu. Walaupun memang kita tidak seluruhnya tentang materi gitu, ada beberapa istilahnya ice breaking lah gitu ya supaya siswa itu tidak jenuh gitu di kelas gitu, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak, cukup baik sekali. Mohon izin juga yang selanjutnya. Eh, nah, mungkin kan Bapak menerapkan inovasi itu. Nah, mohon izin untuk menyampaikan inovasi apa yang Bapak lakukan ketika proses pembelajaran. Apakah ada atau tidak ada, mohon izin untuk disampaikan. Kalau inovasi itu sendiri ya, khususnya untuk saya gitu ya selaku guru mata pelajaran khususnya bahasa Indonesia,
saya coba melihat dengan keterbatasan gitu kan, walaupun guru-guru lain yang masih menggunakan metode pembelajaran secara ceramah dengan hanya bermodalkan buku paket, saya coba istilahnya, karena memang sekarang sudah ada aplikasi Canva gitu kan ya kan, selain daripada PowerPoint yang biasa sudah kita kenal, saya coba menyusun bahan ajar ataupun media pembelajaran itu seperti itu. Dan saya rasa itu anak-anak itu lebih tertarik pada hal itu. Kemudian ya saya coba kembangkan lagi yang terkait dengan pembelajaran itu, walaupun ya memang belum begitu maksimal karena kita terbatas dengan keterbatasan fasilitas gitu. Kalau kalau siswa di luar kan membawa HP atau alat komunikasi ya, jadi kita bisa membuat grup WhatsApp ataupun membuka Google Classroom atau membuka Edmodo. Tapi kita di sini karena siswa tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi, jadi ya kita sebisa mungkin kita yang lebih berperan dalam pembelajaran itu. Kita menyajikan sebuah model pembelajaran yang memang betul-betul menarik dan relevan untuk generasi yang saat ini memang mau tidak mau teknologi itu harus dipelajari seperti itu. Baik, terima kasih Pak, sangat puas sekali. Mungkin satu pertanyaan lagi, karena waktunya juga ya, tinggal beberapa menit lagi. Mungkin yang terakhir, apa yang harus Bapak perbaiki dari pembelajaran yang Bapak terapkan itu, baik yang bersangkutan dengan pembelajaran inovatif ataupun yang lainnya? Oke, untuk perbaikan tentunya memang saya sendiri merasa gitu ya, masih banyak sekali kekurangan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Nah, untuk kedepannya insya Allah ya, selain saya memberikan masukan juga kepada pihak sekolah untuk setidaknya bisa mensupport berupa internet supaya bisa masuk gitu ya. Ketika kita belajar di ruang lab komputer, siswa bisa menggunakan internet dan bisa ya istilahnya seperti siswa di luar juga gitu ya, mencari informasi di Google, melihat video pembelajaran di YouTube. Nah, saya harapkan selain daripada pemenuhan fasilitas, penunjang fasilitas, saya juga mungkin lebih mendalami lagi gitu ya dalam mengenal pembelajaran yang memang saat ini terus menerus dikembangkan, khususnya mungkin di kurikulum yang kita kenal dulu Kurtiles itu paling modern gitu ya, ternyata memang sekarang ada yang lebih modern lagi, ada kurikulum prototipe. Saya harapkan insya Allah kedepannya saya coba bisa relevan dengan kondisi yang saat ini sedang kita lakukan. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya, cukup baik sekali. Dari awal sampai akhir alhamdulillah telah selesai dilakukan. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mohon maaf juga bila ada kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih waktu